Benarkah setiap 4 atau 10 tahun pemakaman di Baqi dibuka kembali, lalu tulang-tulang yang ada di dalam kubur diangkat kembali untuk selanjutnya sebagai pemakaman jenazah lain? Benarkah ini? Ini diprotes sama Syekh Shalih Fauzan. Tidak benar nih kelakuan begini, kata Shalih Fauzan. Ada apa dengan Baqi? Baqi nggak punya keutamaan. Kuburan Baqi itu tidak memiliki keutamaan. Masih banyak lahan lain di Madinah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ngapain tulang-tulang pada dipindahin? Buka aja lagi lahan, masih banyak. Berlebihan kalau orang udah dari tulang belulang lalu dipindah. Seandainya itu benar dilakukan, ini berlebihan, kata Syekh Shalih Fauzan. Dan saya sependapat dengan hal ini. Nggak ada kelebihan. Kalau udah penuh, udah tutup aja itu Baqi, udah tutup aja, jangan nguburin di situ lagi. Masih banyak lahan yang lain untuk diwakafkan, dikubur, gitu ya. Ayah mertua punya asuransi untuk ketiga anaknya termasuk isti'anah. Bagaimana menyikapinya? Ambil uang sesuai iurannya aja. Selebihnya itu uang orang. Cara membasuh kepala saat wudhu bagi laki-laki adalah sama seperti bagi perempuan. Jika sama, mohon bagaimana tutorial bagi kami yang perempuan. Jika wudhunya di masjid, apa harus membuka kerudung dan mengipas-ngipas rambut saat membasuh kepala? Para ulama memberikan keringanan sebagaimana Nabi pernah memakai sorban. Maka para wanita cukup ambil air, usap bagian depan di bawah kerudungnya sekali, lalu kemudian atas kerudungnya sekali. Begitu aja udah. Nabi pernah begitu. Nabi pakai sorban kan kalau dilepas acak-acakan lagi. Maka Nabi cuma menggesernya begini, menggesernya. Nabi mengusap ininya, kemudian Nabi menggesernya lagi ke depan, lalu Nabi mengusapnya begini sekali. Maka ini bisa dipraktekkan jika para wanita sulit membuka kepalanya. Apakah ketika sudah mandi tidak harus wudhu kembali? Mandi apa dulu nih? Kalau mandi biasa ya harus. Cuma kalau mandi junub, kalau sebelumnya sudah wudhu, maka mazhabnya sebagian ulama tidak perlu wudhu lagi. Namun lebih hati-hati berwudhu lagi. Jika apakah berwudhu dengan mengusap khuf, sholatnya juga harus pakai khuf? Ya iyalah, ngapain? Dia mengusap khuf, lalu dia buka sepatunya. Ngapain dilap? Ngapain diusap khuf kalau gitu? Sepatu Anda. Ya. Jangan seperti itu. Maka melepaskan khuf, apakah dia membatalkan? Iya. Bisa dia, kalau memang mau dilepaskan, Anda cuci aja dari awal. Makanan sembelihan orang yang diberikan Alkitab halal bagimu. Apakah dengan Taurat dan Injil yang tidak dijaga oleh Allah keasliannya masih sah sembelihannya? Pertanyaannya, ketika turun ayat ini, Injil dan Taurat asli apa enggak? Pertanyaannya, ketika turunnya ayat ini di zaman Nabi, Yahudi dan Nasrani zaman Nabi kafir apa tidak? Kafir. Allah halalkan. Zaman Nabi, orang Nasrani mengatakan Trinitas. Sekarang Nasrani hari ini masih meyakini Trinitas. Jadi gak ada bedanya. Ya, maka sembelihan mereka sah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan muslim yang tidak sholat? Dengan kehalalannya sembelihannya? Karena muslim kalau nggak sholat namanya murtad. Bagi pendapat
yang berpendapat kafir. Ya. Makanya ini kehati-hatian, makanya para ulama mengatakan jangan disembelih orang yang tidak sholat karena dia musyrik kafir, bukan ahlu kitab. Wanita berwudu baiknya berwudu dikuncir atau diurai rambutnya untuk mengusap kepala dari depan ke belakang. Ini kalau memang wanita itu seorang wanita yang dikuncir atau dikepang dengan beberapa kepangan, misalkan di sini gitu ya. Nah, ini bagaimana cara mengusapnya? Ya usap aja dari depan ke belakang. Selesai. Kan yang diusap untuk kepala, bukan rambut. Jadi cukup. Bagaimana kalau ke depan lagi? Kalau memang nggak acak-acakan, ke depan lagi kalau memang bisa. Kalau nggak bisa, ya udah sekali aja. Begitu ya. Bagaimana wudunya orang tua usia 80 tidak berurutan? Ini namanya mungkin sudah pikun. Maka udur ya. Ini ada hadiah nih, siapa yang mau jawab? Jelaskan bagaimana madhab Syiah dan Khawarij dan Ahlus Sunnah dalam masalah cuci kaki. Nih, sok angkat tangan, jelaskan. Hadiahnya cuma satu. Jangan asal angkat tangan kalau nggak berani jawab. Jawabnya harus benar. Kalau nggak bajunya copot. Hukumannya. Akhwat, umahat, ada yang mau jawab? Iwan, nih kau semua, ada yang mau jawab? Jelaskan. Oh ada, silakan. Iya, jelaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Syiah berpendapat untuk hanya mengusap kaki saja gitu. Kalau Khawarij nggak mengusap selamanya harus mencuci. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh mengusap dan juga boleh mencuci. Boleh apa wajib? Wajib Ustaz. Afwan. Wajib Untuk mencuci. Syiah hanya berkewajiban mengusap saja, untuk Khawarij hanya berkewajiban mencuci saja. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah dilihat dari sikap Ustaz, boleh mengusap dan juga boleh mencuci. Wajib mencuci. Wajib mencuci dan juga boleh mengusap. Iya, boleh mengusap. Wajib mencuci kalau nggak pakai sepatu. Kalau pakai sepatu boleh mengusap. Boleh juga enggak, kalau Anda mau copot silakan. Tapi boleh juga ambil keringanan itu, begitu bahasanya ya. Wajib mencuci kalau kita nggak pakai sepatu. Kalau kita pakai sepatu boleh kita mengusapnya. Tapi boleh juga dicopot, ribet copot aja lah. Boleh. Nah, barakallahu fiik ya. Ada beberapa tempat yang tempat wudu akhwat terlihat dari tempat wudu ikhwan, tidak terpisah. Apakah boleh berwudu dengan menggunakan kaos kaki karena kaki termasuk aurat, sementara kalau wudu bagian atas masih bisa berlindung di balik hijab? Jadi gimana ini? Jadi usap. Kan kaos kakinya nggak dilepas kan? Kaos kakinya nggak dilepas, maka diusap. Tapi kalau memang rame banget, banyak ikhwan, akhirkan sholatnya sampai tempat wudunya sepi. Enggak ada masalah. Maka kalau ini zuhur nih, kalau perempuan ringan, tunggu aja setengah jam atau 1 jam, enggak masalah. Tapi kan usah di awal waktu. Iya, karena tadi ada uzur, khawatir desak-desakan dan seterusnya begitu ya. Jika berkunjung ke rumah orang yang memelihara anjing, apa kursi dan perabot lainnya menjadi najis yang menempel, ya kalau kita nggak tahu mengapa apa, kecuali anjingnya kelihatan sama kita jilat-jilat, ya kita jangan duduk di situ. Tapi pada asalnya ya suci, kita tidak tahu. Sama kayak kita ke tempat wudhu, ini bekas kencing siapa nih? Kan begitu. Pas kita nyalain wudhu jangan kencing di situ nih. Kalau waktu begitu kita was-was terus, maka abaikan was-was itu. Terkait kotoran kucing, jika kita memelihara kucing banyak di dalam rumah, mereka buang air di wadah yang ada pasirnya. Mereka tidak cebok
setelah buang air langsung keluar dari wadah itu dan keliling-keliling rumah. Hukum lantai yang terkena anus kucing itu gimana? Ya kalau ada baunya bersihkan. Tapi kalau memang tidak tercium, ya asalnya suci. Apa hukumnya memakai kain celana yang panjang melewati mata kaki, tempatnya di neraka? Hukumnya wajib. Wajib di atas mata kaki. Melewatinya diancam neraka. Setiap dosa yang diancam neraka berarti dosa besar. Bagaimana kalau memakainya tapi niatnya tidak sombong? Isbal ada dua macam. Memakainya tanpa kesombongan, tempatnya di neraka. Memakainya dengan sombong, double azabnya. Di neraka iya, dan Allah tidak akan mensucikannya, tidak akan mengajaknya bicara, baginya azab yang pedih. Begitu redaksi hadisnya. Ya. Bahkan Abu Bakar juga ketakutan. Para sahabat ketakutan. Cuma satu-satunya sahabat yang direkomendasi oleh Nabi, hai Abu Bakar, ketika Abu Bakar celananya melorot terus karena kurus, dia sudah berusaha nggak isbal, naik lagi sarungnya, merosot lagi, naik lagi, merosot lagi, naik lagi, merosot lagi. Ya Rasulullah, saya suka merosot celananya. Kata Nabi, engkau tidak termasuk orang yang sombong, karena engkau sudah berusaha. Sekarang kita apa kayak Abu Bakar, naikin dulu lalu merosot? Apa memang dari awal diperotin? Kalau kita dari awal diperosotin, Abu Bakar naikin melorot, naikin melorot, naikin melorot. Antum dipelorotin memang. Ini beda lah. Itu satu-satunya hadis yang suka pakai dalil, yang penting gak sombong. Ini tentu berbeda, ya. Baik, barangkali ini subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sudah selesai kajian dan nanti subscribe video ya. Terima kasih.